Dalam urusan hobi sekalipun yang mungkin orang menganggap ini hal sepele, tetapi sebenarnya kalau kita punya keilmuan yang dasar. Nah, ini dia sobat, ikan jeler. Ada bentir juga, ada impun juga atau kambras tuh yang berwarna oranye ya. Nah, ini jeler untuk membuktikan bahwa mereka tidak aktif di malam hari ya. Mereka bukan ikan nokturnal. Mereka tidak mengambil atau memilih makanan. Mereka tidur ya. Nah, ini airnya arusnya deras ya. Harusnya deras ini sebenarnya, tetapi kenapa mereka tidak hanya tuh walaupun mereka tidur, karena mereka tidak mempunyai pelampung ya. Mereka menutupkan sirip-siripnya kemudian bersembunyi di celah-celah batu seperti ini. Itu karakter alamnya memang seperti ini. Inilah ikan jeler ya. Oke, ini posisinya malam hari, mereka tidur. Dan ini adalah penampakan ikan jeler di siang hari ya. Meskipun pakai lampu, naluri tidak akan pernah salah ya. Ini penampakan ikan jeler siang hari. Mereka aktif naik ke atas ya, naik. Nah, ini di aqua mini ini saya biasa menyebutnya aquaria ya, aquaria. Mempunyai arus yang cukup deras karena memiliki sirkulasi yang lumayan ya. Nah, ini pojok ini di sini nih. Nah, ini sengaja saya buat pancaran airnya itu langsung turun lagi dari mesinnya ya, turun agar memantul ke dinding yang sebelah sini. Nah, ke dinding yang itu kemudian memantul, maka ikan jeler itu langsung menghadap ke sana. Nah, kita lihat betapa hebatnya kemampuan mereka untuk menahan derasnya arus air ya, derasnya air. Jadi dengan cara mengendapkan diri, menyatu dengan bebatuan, otomatis membuat kederasan air itu berkurang dengan sendirinya. Nah, kemudian aktivitas mereka pun mulai kelihatan kalau siang hari. Kalau malam hari kan mereka itu semuanya mengendap di bawah ya, mengendap di bawah, diam, karena memang tidur ya, tidur. Meskipun mereka hanya semata-mata menggunakan insting, tapi mereka tidak akan salah ya, tidak akan salah karena ya ada waktunya untuk tidur. Mereka pun tahu tidur. Mereka pasif di malam hari ya. Kalau siang mereka kadang-kadang naik untuk melawan arus air, atau kalau di alam mereka naik untuk mencari makan ya. Nah, itu struktur tubuhnya itu panjang ya, panjang. Oleh karena itulah mereka sangat kuat melawan arus air. Nah, seperti itu. Dan kalau mau diteliti lagi, di jeler ini pun ada berapa jenis trotolan ya di tubuhnya. Ada yang trotol jerapah ya, kayak jerapah, di tubuh jerapah. Itu biasanya jeler seperti itu tubuhnya sangat panjang dan besar ya, panjang dan besar. Nah, di sini juga saya punya koleksi ikan buntir ya, atau wader. Tujuannya adalah
untuk menambah keilmuan saya itu sendiri tentang karakternya. Juga ada ikan kambras ya. Kambras kalau kita bilangnya, kalau di daerah lain entah apa, ini ikan kolam ya, yang kecil-kecil itu yang suka berwarna merah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kambras itu termasuk ikan permukaan sebenarnya. Kalau dia bisa hidup di air yang tidak berarus ya, bahkan di air kocok sekalipun mereka bisa hidup ya kalau kambras. Kalau wader atau bentir itu adalah ikan pertengahan, artinya dia bisa mencari makan di dasar atau mencari makan di permukaan atau bahkan di tengah-tengah arus air. Mereka termasuk ikan perenang, bukan ikan dasaran ya, perenang. Tapi kalau di alamnya mereka itu nyender ke ke sisi-sisi selokan ya, ke sisi-sisi sungai. Jadi mereka berada di arus nyender, kemudian kalau ada umpan, mereka menyambarnya kemudian berlari ke arah arus yang lurus di air tersebut. Nah, baiklah sobat, untuk kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara memancing ikan jeler ya. Tapi mungkin di sini saya ingin menunjukkan secara spesifik ya, bagaimana membedakan cara memancing ikan jeler dan ikan wader atau ikan bentir ini. Jadi kita sudah siapkan umpan dan pemberat timahnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini saya celupkan. Nah, di sini. Nih. Nah, kalau untuk ikan wader tuh, jadi si umpan atau cacing itu ngangkang seperti ini ya, mengambang ya. Nah, tuh kan mulai disambar oleh ikan wader kalau ngangkang tuh kan, kelihatan ya. Nah, seperti itu ini. Nah, kalau untuk ikan jeler kita simpan saja di sini si pemberatnya atau timahnya ini. Nah, seperti ini, biarkan timahnya itu. Nah, ya. Tuh. Jadi cara mereka makan tuh seperti ini. Nah, ini karena kebetulan ikan wader itu kan ikan pertengahan. Jadi dia bisa mengambil umpan yang berada di bawah atau umpan yang berada di atas air, atau apalagi umpan yang ngangkang di pertengahan seperti ini. Nah, ini untuk ikan wader seperti ini. Apakah jeler juga bisa makan di pertengahan seperti ini? Bisa, cuman mereka tidak akan melahap umpan sampai dengan secara menyeluruh, tapi hanya mencubit dan mencubit ya, kemudian berlari. Sementara kalau kita simpan pemberatnya itu di dasar, maka akan dimakan tuh, kita lihat tuh kan. Nah, kalau sudah begini kan sudah hook up namanya, sudah hook up tuh. Tinggal kalau kita menghentakkan jorannya pasti ikannya dapat. Nah, seperti ini tuh kan. Kalau di bawah jeler itu tuh kan mereka makan karena memang berada di sana. Dan kalau kita menyimpan ini di bawah, pemberatnya ini di bawah, nah otomatis 99% itu jeler pasti memakan secara keseluruhan. Ini sengaja saya kasih cacingnya agak panjang biar nggak langsung dilahap habis ya. Nah, kalau wader itu kan segini dia sudah bisa melahap habis kemudian lari ya, atau berenang tuh kan. Nah, kalau jeler tuh kan hanya menyambar sedikit-sedikit ya kalau diangkangin ya. Nah, jeler itu harusnya begini. Jadi biarkan saja si umpan ini ya atau pemberatnya ini menyentuh ke dasar. Nah, maka dia akan makan. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Tuh. Mereka mau berebut kalau di bawah jeler ya sama wader. Kalau umpannya di atas, hanya wader yang menguasai. Ya, seperti itu. Nah, sobat, jadi kenapa saya ingin menunjukkan hal ini kepada sobat semua? Dalam urusan hobi sekalipun yang mungkin orang menganggap ini hal sepele, tetapi sebenarnya
kalau kita punya keilmuan yang dasar, kemudian kita bisa mentargetkan ya di mana kita harus mencari ikan, spot untuk ikan-ikan tersebut dan bagaimana caranya. Nah, inilah cara saya menunjukkan dengan cara yang sederhana. Oke, mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa lebih bermanfaat untuk sobatku sekalian. Oke,